datang di opsi BWTG. Obrolan siang bawah tangga. Oh. Siang-siang gini, hari ini ada request khusus dari partner nih. Katanya mau ngobrolin tentang penyesalan. Gini Pak, setiap manusia pasti ada penyesalannya. Nah mungkin tidak ada penyesalan, ya kan? Ya kecuali anak-anak masih kecil apa segala macam kan. Nah nanti juga setiap dia dewasa makin berkembang, pasti pada ada titiknya dia punya masalah juga Pak. Ada penyesalan. Gitu. Berarti ini ada keresahan tentang penyesalan. Nah, karena emang sejatinya penyesalan itu kan berdasarkan pilihan-pilihan hidup kita juga kan. Betul. Jadi kita milih ini ternyata pilihan kita nggak sesuai sama yang kita harapin. Benar. Nah, jadi ada timbul penyesalan. Betul Pak. Gitu dia. Emang ada penyesalan yang mau dibagi nih ke audiens kita nih? Iya sebenarnya di sini kita sharing-sharing aja ya. Jadi banyak sih penyesalan yang di dalam diri ya dalam setiap orang juga pasti punya masalah kan, termasuk saya juga pasti punya penyesalan gitu kan. Yang termasuknya ya penyesalan dalam hidup kan ibaratnya ya, contohnya saya lah misal gitu kan, saya belum membahagiakan orang tua saya ya kan, orang tua laki-laki akhirnya udah tiada. Gitu kan, teman-teman yang punya orang tua nih berkata jangan sampai ya, yang masih ada nih ya harus dijaga dengan baik misalnya begitu kan, dibahagiakan. Memang sih apa kata orang-orang tua dulu itu ya penyesalan datangnya ke belakangan, emang benar sih seperti itu. Kalau datangnya duluan bukan penyesalan namanya itu, pendaftaran. Goblok. Iya benar kan? Iya benar Bang. Emang setiap kehidupan kita sih pasti kita kan banyak lah ngalamin pasang surut ya. Kadang-kadang naik turun dan itu nggak lepas dari pilihan-pilihan hidup kita, dan akhirnya nanti ada beberapa yang kita sesali. Betul ya kan? Tapi emang dari penyesalan itu ya kita nggak boleh berlarut-larut juga kan. Mungkin kita bisa bagi tips juga buat gimana menyikapi kalau misalnya kita salah nih dalam mengambil keputusan. Nah kalau misalnya ketika Anas nyesel biasanya gimana tuh nyikapin? Kalau saya sih kalau misalnya penyesalan gitu Pak, kayak ada juga penyesalan di semua lini lah, iya kan, di keluarga mungkin dari pekerjaan juga, iya pasti ada pertemanan juga, mungkin ya namanya kita bersosialisasi atau kita berhubungan sama orang, mungkin ada beberapa lah penyesalan ketika kita nggak sesuai sama harapan orang lain kan. Nah kalau menurut Bapak nih, kalau saya sih pribadinya, kalau di bidang untuk satu keluarga itu Pak, kalau saya susah untuk move on ya, maksudnya untuk menghilangkan penyesalan itu susah. Tapi kalau menurut pribadi Bapak nih, itu gimana sih caranya untuk menghilangkan rasa penyesalan dalam diri kita itu? Maksudnya bagi tips itu lah buat teman-teman kita gitu. Ya kalau menurut gua mungkin ya namanya penyesalan tuh udah pasti ada ya, udah pasti ada. Tapi sebisa mungkin jangan sampai penyesalan itu nanti jadi bikin kita stres, karena selain ngabisin waktu kita, terus juga kita bakal berputar di pikiran itu aja terus kan. Sedangkan hidup harus terus berjalan, ya kan, kayak lagunya Bernadine tuh. Goblok. Ya pokoknya intinya kita tetap ya namanya sudah ketetapan, jadi ya kita tetap harus terima gitu. Apapun kejadian yang memang udah sempat berlalu kan, namanya penyesalan itu kan pasti kejadian-kejadian yang udah berlalu kan. Nah itu tetap harus kita terima. Ya kalau misalnya emang kita belum bisa membahagiakan orang tua ya kita doain, karena yang bisa kita lakukan kan itu kan. Kalau misalnya tadi dalam kasus Anas misal nih dulu belum sempat bisa berbakti atau ngebanggain ya, karena emang udah jalan takdirnya, orang tua udah dipanggil ya, sekarang ya sebisa mungkin kita harus bisa ngedoain. Tapi kalau misalnya buat yang masih ada ya kita harus benar-benar berbakti ya, sebisa mungkin jangan pernah nyakitin lah orang tua ya. Mungkin penyesalan itu bisa jadi motivasi juga buat kita, bahkan buat jadi bahan pelajaran. Jadi kalau misalnya kita salah nih ketika ngambil keputusan A, besok jangan sampai ulang. Karena ada peribahasa aja Pak, jangan sampai terjatuh di lubang yang sama. Benar. Benar juga sih Pak. Jadi
penyesalan itu bisa jadi motivasi juga sih sebenarnya. Ya termasuk kayak atlet-atlet juga kan, nah mungkin juga misalnya dia Iya kan dia melakukan jatuh. kesalahan Iya. ya, melakukan kesalahan, nah mungkin dia ngelakuin kesalahan yang Iya, sama harus gitu, bangkit lagi. harus bangkit lagi, jangan kayak Onana gitu ya Pak. Ya pokoknya setiap penyesalan tuh harus kita sikapi dengan cara kita harus bangkit, jangan sampai terulang penyesalan yang kedua kali. Nah, betul Pak, makanya justru itulah kita jadi harus ya intinya harus berpikir positif gitu kan, biar jangan sampai kita terjatuh ke yang sama gitu. Kalau selain penyesalan yang berhubungan sama keluarga, ada penyesalan lain nggak yang pernah, ya mungkin penyesalan yang kecil gitu yang pernah dilewatin sama Mas? Kenapa saya dulu nggak jadi atlet? Goblok. Saya dulu. Kenapa saya nggak jadi atlet? Saya sempat. Mungkin bisa cerita sedikit. Nah, saya jadi saya tuh juara di tingkat SMP itu saya juara gulat se-DKI Pak 2002. Nah, jadi saya itu sempat keragunan, cuman saya sekolah di sana. Nah, emang udah Jadi sekolah atlet yang di Ragunan iya, ya? Jadi dari situ lah otomatis tuh yang dapat juara 1 juara 3 itu udah otomatis masuk ke sana, Pak. Jadi udah itu posisi berarti pas SMP apa dari SD? SMP. Nah. Kalau masuk SMP atau udah di SMP? Udah di SMP terus dapat kesempatan buat sekolah di sana. Sekolah di sana. Nah, terus setelah itu ya saya sekolah di sana beberapa bulan kemudian ya saya kabur Pak. Nggak kuat juga akhirnya kan. Akhirnya pas sekarang ya nyesel juga sih sebenarnya gitu kan. Atau jadi atlet internasional gitu kan. Membela bangsa Indonesia. Iya. Ya kan? Nah itu jadi pelajaran juga tuh mungkin buat teman-teman juga yang mungkin punya kesamaan dapat kesempatan buat ya nggak cuma ini aja, nggak cuma kayak jadi atlet, jadi hal apapun kalau dapat kesempatan jangan disia-siain. Iya kan? Betul. Jadi buat pelajaran juga. Jadi, apa namanya Pak? Namanya peribahasa, kesempatan tidak akan datang dua kali. Goblok. Ya. Terus sih kalau ngomongin penyesalan, gue pribadi sih sebenarnya nggak terlalu pengen berlarut-larut gitu sama penyesalan. Good job. Jadi sebisa mungkin karena prinsip gue ya semua yang udah terjadi itu yang udah jadi ketetapan, emang udah jalan takdirnya seperti itu gitu. Jadi kita ya kalau dari pribadi harusnya nggak boleh kita nyesel atas keputusan yang kita ambil, karena emang itu udah keputusan kita dan itu nanti yang membawa kita sampai sekarang kan. Ya kalau misalnya nyesel pas dulu nyesel apa nggak mungkin nanti sekarang sampai di sini. Nah, ya betul. Sekarang saya nanya Bapak. Iya. Nah, sekarang saya nanya Bapak. Iya. Bapak kan dulu kan daftar kan cuma bukan ini doang kan? Iya. Bapak polisi daftar. Ya, polisi, terus polisi akpol kan? Ya. Akpol, terus karbol, angkatan udara tuh, terus TAN, terus TIS, terus STP yang perikanan, yang di bawah kelautan, terus IPDN. Oh my. Saya yang Bapak galau tuh yang polisi sama yang IPDN kan? Bukan galau. Bapak yang lain kan udah banyak yang gugur kan, gugur. Nah, terakhir itu ya alhamdulillahnya yang masih nyangkut tuh kalau bisa daftar banyak kan. Yang masih nyangkut tuh Akpol sama IPDN. Nah, ini juga kalau misalnya pas polisi waktu itu masuk ke Akpol, pasti gue ambil polisi Akpol. Tapi karena pas polisi itu di Akpolnya cuma sampai Pantuhir dan bisa masuk langsung ke yang Bintara kan, makanya kan pilihan gue bisa lolos langsung ke Bintara atau ngambil PDN. Ya udah, karena waktu itu ada saran lah karena background orang tua polisi, jadi kalau bisa polisi aja biar ada nerusin. Tapi entah kenapa waktu itu gue malah milih IPDN. Dari hati tuh Bapak? Dari hati. Berarti ya alhamdulillah gak ada penolakan, maksudnya ya itu udah keputusan gue kan, keputusan gue buat ngambil ke sana, jadi keluarga nggak ada yang nerusin nih jadi polisi nih. Jadi alhamdulillah ya sampai saat ini sekarang. Berarti berkata mau udah dari hati Bapak nih, berarti udah benar-benar gue. Ya kalau nyesel sih enggak, biarpun perjalanannya tuh ya berat, Mas.
karena Nah, ya sama kayak lu tadi pas lagi masuk sana kan, iya kan. dapat kesempatan. Gue juga waktu dapat kesempatan nggak nyangka tuh pas lagi pendidikan seperti apa di sana. Ya mungkin teman-teman tau lah, Ya. IPDN, SNPTN, Oh, itu pendidikan sepeda apa polisi? yang PDN, PDN. PDN Oh, itu lumayan berat, tapi ya alhamdulillah udah lewat dan Nah. ya bisa sampai saat sekarang ini. iya maksudnya gitu. Pada saat bapak masuk nih, waduh pendidikannya berat banget begitu. Kenapa gua nggak milih ono misalnya gitu kan? Sempat Sejak ada kepikiran. jalanin waktu bapak masuk ke sana kan pasti kan udah masuk nih pak, pasti ke pendidikan dong pak di situ, Iya. ya kan? Nah di situ tuh, wah udah digembleng ambil macam kan, aduh kenapa gua nggak milih yang ono ya, mungkin pendidikannya Ada terbersit lebih seperti ini itu. gitu. Ada. Jadi tahun pertama tuh pas lagi emang berat-beratnya ada kepikiran, kenapa gue milih ini ya? Nah, ya kan? Kenapa nggak milih yang itu? Tapi karena emang udah jadi pilihan, Iya, betul. pilihan kan, udah jadi pilihan, gue harus bertanggung jawabin. Akhirnya gue selesaiin sampai selesai. Oh my god. Ya, yang enggak apa namanya? Ada nggak sih pak? Maksudnya gitu loh. Yang nggak kuat, yang Iya, jujur aja ada. ada. Itu di tahun pertama tuh ada beberapa orang tuh yang ngerasa nggak Itu angkatan berapa? angkatan gue. Itu mundurin diri. Goblok. Ada yang mundurin diri, ada yang pas lagi kan setengah tahun kan dapat pesiar cuti ya. Itu nggak mau balik lagi. Ada beberapa orang tuh. Nah, ini mungkin ya pak, Ya. ini mungkin yang keluar itu pasti pada saat gue nyesal nih keluar gitu Ya, kan, kita nggak tahu ya kan, lah, nggak tahu. iya kan ibarat kata kan, ya tahu sendiri lah namanya kita kan generasi emas Ya. kan ibarat kata kan, keluar dari sana kan udah pasti udah inilah ibarat kata kan jenjangnya, ya pasti orang berpikir begitu. Kenapa? Saya juga ya gini pak, saya juga pernah masuk PDN gitu kan. Ke Cuman dalam ya kampusnya. bukan Apa daftar kamu? daftar. Wih, Goblok. Udah pak, buset dah. terus. Ya itu saya ya karena berkas pak, saya nggak masuk berkas, jadi nggak pas ketika itu nggak dilegalisir, jadi nggak masuk di situ. Ya itu kan jadi pelajaran juga harusnya kan. Iya. Kalau misalnya memang gara-gara hal kecil jadinya lu gak dapat kesempatan buat daftar kan. Iya, itu nyesel juga sih sebenarnya itu pak. Di tahun depannya harus bisa jadi pelajaran juga tuh. Iya. Kalau misalnya emang niat mau daftar lagi bisa kan, bisa dilengkapin lagi, bisa disiapin lagi kondisi fisiknya juga, karena ya lumayan berat juga persaingannya. Iya. Ya jadi ya setiap manusia sih intinya punya penyesalan intinya. Jadi ya benar kata Pak Bagas, jangan terlalu berlarut-larut, soalnya kalau berlarut-larut ya bisa Habis waktu iya, stres juga stres ya. juga. Iya. Jadi ya buat jadi pelajaran lah intinya ya. Ya buat jadi kawan-kawan nih, kalau misalnya ada tips dan trik untuk menghilangkan rasa penyesalan, bisa di komen di bawah. Iya, penyesalan apa yang pernah kalian alami? Nah, yang paling berat dah nanti ya kalau ada komen-komen yang lain ntar kita bahas di sini. Ayo. Tadi kan kita keluarga udah, terus karir udah. Kalau percintaan pernah nggak ngalamin penyesalan? Nah, ini terbanyak ya banyak yang komen orang-orang Kita bicara masa lalu kan, maksudnya ya nggak apa-apa buat pengalaman aja, berbagi pengalaman. Iya Kalau kalau nanti yang komen yang di rumah, kalau di rumah tuh komentar buset contoh kalau di rumah wah tapi udah harusnya di rumah juga udah tahu lah. Masa yang di rumah nggak tahu? tak kalau bahas itu aduh. Kalau misalnya percintaan gimana ya pak? Kalau penyesalan dalam percintaan ya Iya. intinya sih Ya, mungkin kan dulu kan cinta-cinta monyet lah ya, pas zaman kita sekolah kan mungkin pernah suka sama seseorang nih, cewek, tapi kita nggak berani nih. Akhirnya pas lagi udah pindah sekolah, misal nih kemarin nggak sempat mengungkapin, kan bisa aja kayak gitu kan. iya benar-benar. Bapak Goblok. saya pak lagi mikir Ya kayak gitu sih, sama mungkin pas zaman SMP dulu ya masih belum punya keberanian kan sama perempuan ya, sama cewek kan. Pernah kita udah mulai suka lah sama lawan jenis. Adalah satu orang yang kita suka nih dari kelas berapa, kelas 2, kelas 1, kelas 2 gitu sampai kelas 3. Cuma kita sampai kelas 3 tuh nggak pernah ngungkapin karena dia ngerasanya ya cuma teman aja, padahal kita punya ada rasa gitu, biarpun cuma sedikit. Tapi bapak tahu nggak kalau dia punya rasa ke bapak? Pas
kelas 3-nya ada yang bilang dia punya rasa juga, cuma karena gue juga masih belum pernah pacaran waktu itu. SMP itu belum pernah pacaran, nah itu masih belum berani gitu pacaran kayak teman-teman yang lain kan ada beberapa yang udah pacaran gitu kan. Jadi gue juga nggak ngungkapin sampai akhirnya lulus pindah sekolah, ya udah ngilang gitu aja. Nyeselnya maksudnya bapak tahu bahwa dia tuh suka sama bapak juga gitu atau gimana? Ya nyesel nggak nyesel sih, cuma ya namanya dulu kan cuma sekedar ini kayaknya gue suka nih sama ini nih, cuma nggak berani. Ya mungkin penyesalan sedikit lah karena nggak berani gitu, tapi kan ya udah lewat lah. Ya sama kayak saya juga sih. Kalau saya sih intinya saya tuh zamannya SMP juga sih Pak. Jadi ya kalau saya sih langsung tipikal saya tuh ya belak-belakan. Kalau suka saya bilang suka, gitu kan. Akhirnya ya dia kan nggak mau Pak. Dia bilang nggak mau. Akhirnya ya ditolak. Akhirnya ya mungkin dia bilang ke temennya bagaimana, ya dia juga temennya bilang ke saya, ya dia juga saya ngomong begini, nah dulu mana aja gitu kan, gitu. Ya itu lah kisah masa lalu. Itu masa lalu ya kan. Itu masa lalu ya. Kalau masa sekarang ya kita bangun dengan cerah gitu kan. Kalau masa sekarang sama pasangan sekarang gimana? Apa ya Pak? Ada rasa penyesalan nggak? Iya nggak ada sih Pak. Ya enggak lah, maksudnya itu emang udah jadi pilihan kita. Jadi kita harus tetap tanggung jawab lah bagaimana pun keadaannya. Nggak bisa kita sesali juga. Ya apalagi kalau misalnya emang udah berkeluarga, udah panjang, udah punya keturunan juga, ya udah mau nggak mau itu udah jadi tanggung jawab kita. Bukan kita sesalin lagi. Ya gimana caranya ya sebisa mungkin ya bangunlah keharmonisan kan keluarga kan. Iya, pada intinya penyesalan itu jangan terlalu larut ya. Udah menghadapi dengan cerah ke depan. Kita harus banyak-banyak bersyukur ya itu aja. Nah selanjutnya soal keuangan, pernah nggak ada penyesalan lu beli sesuatu atau nggak beli sesuatu, pernah nggak? Atau duitnya tuh diinvestasiin terus tiba-tiba salah investasi, pernah nggak ngalamin? Kalau saya sih ya penyesalan yang kemarin ya Pak, penyesalan waktu saya bangun rumah kemarin, bukan penyesalan sih, dalam arti apa ya, saya jual mobil nih Pak untuk membangun rumah gitu loh. Ya mobil itu kan udah lama gitu loh kita pakai ya terus kita jual misalnya gitu sayang gitu ya. Istri saya juga sempat nangis juga kan pas jual mobil. Iya gitu kan ya, ibarat kata ya mau bagaimana ya kan, kita juga kebutuhan rumah ya kan. Ya mungkin harus ada prioritas kan. Harus ada prioritas gitu ya. Tapi kan mobilnya keganti kan dengan mobil yang baru, yang barunya kan. Bukan baru juga sih. Masih ada. Goblok. Masih cukup lah buat ganti mobil yang satu lagi ya. Intinya begitu sih Pak kalau saya Pak. Sedih kalau diceritain Pak, usah dah. Gak apa-apa, mungkin teman-teman mau dengar cerita sedihnya Anan. Jangan. Ya kan? Ya pasti banyak lah, maksudnya secara nggak langsung juga kadang-kadang ya terkait keuangan banyak juga penyesalan. Cuma itu jadi pelajaran lah, pelajaran buat kita lagi kembali ke jangan sampai penyesalan itu ya berlarut-larut malah bikin kita stres. Kadang-kadang yang suka stres nih perempuan. Kenapa Pak? Nah, kenapa? Enggak, stres itu dalam arti apa nih dulu? Nyesel gara-gara penyesalan. Nih dia misalnya ngeliat sesuatu nih, suka sama ini nih, terus mau beli. Iya, tapi ditahan. Terus ditahan. Ntar kepikiran tuh sampai besok. Lah itu udah berulang-ulang tuh. Rata-rata kalau perempuan suka begitu tuh. Iya, pasti ngomong kan. Ya, misalnya gitu kan, aturan saya mau beli itu gitu kan. Iya, nyesel nih. Tadi udah jalan ke sini ketemu itu, nggak jadi beli. Ya kan. Besoknya nanyain lagi. Terus kita bilang kenapa udah beli? Nggak ada duitnya. Goblok. Ya macam-macam lah. Iya, macam-macam sih Pak intinya. Cuma yang sering gue alamin begitu. Iya begitu. Sama, saya juga sama begitu Pak. Jalan kemana?
tuh kayaknya bagus tuh, pengen Iya. ini nih. Ya udah, kalau kita kan mikirnya ya kira-kira butuh apa enggak. Kalau misalnya mau Iya. butuh ya beli aja. Tapi Ah. kalau misalnya nggak butuh ya yang tantar aja dulu. Ya, Padahal kan akhirnya dia gondok. nurutin nih. Iya. Sampai rumah kepikiran. Iya. Tadi pengen banget ini, harusnya beli nih. Kadang-kadang besoknya ke sono lagi. Iya. Habis beli. Berarti kebanyakan penyesalan itu ada di organ itu dong, Pak. Iya sih, kebanyakan wanita seperti itu sih, Pak. Jadi tahan. Jadi dia sih bukan tahan itu, kalau wanita itu benar memprioritaskan sesuatu sebenarnya, Pak. Kalau maksudnya memprioritaskan ya dalam satu keluarga untuk kebutuhan apa dulu misalnya gitu kan. Ya, bagi lah ya, banyak yang lebih penting. Iya, kalau perempuan kan begitu Pak rata-rata, Pak. Otaknya bercabang-cabang. Iya, Banyak maunya. Iya. Mau A, B, C, D, E. Ya kan? Aduh, banyak ada ya. Banyak. Jadinya. Ya itulah kita rasa tanggung jawabnya kan, harus pada keluarga. Oke. Cukup tentang penyesalan. Jangan lupa Subscribe, komen, dan like. Oke, terima kasih udah nonton channel Opsi BWTG. Obrolan siang bawah tangga. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.